wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Kusuma Nugraha dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2301530030. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kelompok kami buat, yaitu aplikasi pengingat sholat. Dan di sini saya menggunakan bahasa pemrograman yaitu Kotlin. Nah, jadi untuk struktur filenya sendiri itu ada database. Nah, ini ada database helper. Nah, ini untuk SQLite helper untuk jadwal sholat. Nah, terus ada bagian receiver, dan di receiver ini ada alarm receiver. Nah, ini untuk menerima alarm dan menampilkan notifikasi azan. Nah, selanjutnya ada di bagian utils, dan di bagian utils ada bagian player kalkulator. Nah, ini untuk perhitungan waktu sholat berdasarkan lokasi kita. Nah, selanjutnya itu ada di alarm activity. Nah, ini adalah halaman untuk pengaturan alarm sholatnya. Dan selanjutnya ada kiblat activity. Ini halaman untuk penunjuk arah kiblatnya, untuk bagian arah kiblat. Nah, untuk main activity sendiri, ini adalah halaman utamanya untuk aplikasi kita. Dan selanjutnya untuk layoutnya sendiri, di bagian layout agar tampilannya lebih menarik, itu ada bagian activity alarm, activity kiblat, dan activity main. Nah, mungkin akan saya jelaskan secara sederhananya untuk masing-masing struktur file ini. Jadi untuk main activity sendiri, ini ada di bagian main activity ini ada bagian untuk notifikasi untuk adzan, dan ada bagian bottom navigation. Nah, ini untuk berpindah halaman dan menampilkan tampilan yang menarik. Nah, dan di bawahnya lagi ada beberapa tambahan seperti menampilkan waktu sholat hari ini secara real time, habis itu lokasi pengguna berdasarkan GPS, dan tanggal Masehi dan Hijriah. Nah, serta ada kayak kutipan Islami yang berkaitan secara acak. Dan di aplikasi ini tuh berkaitan dengan activity main. Nah, di dalam activity main, nah ini untuk tampilannya akan lebih menarik karena main activity ini halaman utama. Nah, ini untuk bagian tampilannya. Nah, selanjutnya ini ada alarm activity. Nah, alarm activity sendiri ini tuh halaman pengaturan alarm sholat. Nah, ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm azan. Nah, ini kayak untuk masing-masing waktu sholat seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya. Nah, di halaman ini menampilkan daftar waktu sholat dan menyediakan tombol switch seperti on dan off untuk setiap waktunya. Nah, ketika di-on-kan, maka alarm otomatis akan dijadwalkan. Nah, selanjutnya itu ada di kiblat activity. Kiblat activity sendiri ini adalah halaman untuk kompas penunjuk arah kiblatnya. Nah, ini memanfaatkan sensor perangkat, yaitu ada magnometer, magnetometer, dan akselerometer. Nah, serta lokasi pengguna untuk menampilkan arah Ka'bah. Dan halaman ini itu penting karena agar pengguna ini dapat mengetahui arah sholatnya yang akurat untuk mereka melakukan sholat. Nah, terus selanjutnya ini ada alarm receiver. Nah, di bagian ini itu ada bagian broadcast. Nah, ini untuk dijalankan ketika alarm sholat itu aktif. Nah, kelas ini itu bertugas menampilkan notifikasi azan untuk pengguna. Dan selanjutnya ini ada database helper. Nah, di sini itu digunakan ini untuk mengolah database SQLite lokal dan menyimpannya. Selanjutnya ini ada player kalkulator. Nah, player kalkulator sendiri ini itu adalah kayak utility kelas dan berfungsi ini untuk menghitung waktu sholat secara otomatis berdasarkan algoritma astronomi kayak metode umbul Kuro dan MWL. Nah, ini menggunakan koordinat lintang dan wujud pengguna serta tanggal hari ini.
Nah, terus mungkin langsung saja untuk bagian demonya akan mempersingkat waktu. Nah, di bagian halaman utama ini ada di bagian atasnya ini terdapat nama aplikasi kita. Terus di bagian ini terdapat seperti shortcut arah kiblat. Nah, terus ada ini yang tadi saya bilang ada waktu secara real time, lokasi, dan harinya, serta tanggal-tanggal hijriahnya. Nah, habis itu ada jadwal sholat, habis itu dan ada kayak kutipan Islami di sini seperti sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini nanti berganti. Nah, terus selanjutnya di bagian arah kiblat, di bagian halaman kiblat. Nah, ini di sini kita untuk menentukan arah kiblat berdasarkan posisi kita. Nah, jadi sistemnya di sini itu kita biasanya kan kalau di HP ini di atasnya ada kayak kamera atau apapun itu yang di tengah-tengahnya. Nah, ini sistemnya ini kita harus menyamakan kiblatnya ini ke ini harus sejajar. Ketika sejajar, contohnya seperti ini. Nah, berarti kemungkinan jadi probability-nya arah kiblatnya di arah itu. Oke, selanjutnya itu ada di bagian alarm. Nah, di bagian alarmnya sendiri, semisal kita klik bagian subuh, nah, maka semisal berarti di jam subuh itu jam berapa? Semisal jam 4.38, maka otomatis nanti pada jam tersebut akan muncul suara azan. Nah, itu saja mungkin dari demo saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.